Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, dan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama yang Ia berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan istiqamahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita memulai kembali majelis atau halaqah ilmiah kita. Ini adalah pertemuan perdana di tempat yang baru ini. InsyaAllah halaqah-halaqah yang lain pun akan segera aktif kembali setelah kurang lebih 3 atau 4 bulan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah penyakit COVID-19 ya. COVID atau apa? COVID-19, COVID-19, kira seperti itu. Dan tentu tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melainkan ada hikmahnya. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil, yang bisa kita petik dengan adanya wabah ini. Salah satu pelajaran yang paling berharga di tahun ini, kita semua menjadi imam di dalam keluarga kita, sehingga itu memotivasi setiap ikhwah, setiap kepala rumah tangga untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Qur'annya. Nah, tidak bisa dipungkiri pula bahwa tidak sedikit di antara ikhwah yang aktif, yang sudah ikut berbagai macam majelis kajian, tetapi bacaan Al-Qur'annya masih minim. Sehingga ketika dipersilahkan, disodorkan untuk menjadi imam, masih ragu-ragu, masih malu-malu. Karena apa? Bacaan Al-Qur'annya masih minim. Nah, dengan adanya wabah ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada pribadi kita masing-masing kualitas bacaan Al-Qur'an. Termasuk hikmah yang bisa kita ambil juga dari adanya wabah ini, lebih banyak kita bersama dengan keluarga kita. Lebih banyak kita bercengkrama dengan anak-anak kita, bercengkrama dengan keluarga besar kita, dengan istri-istri kita, dan semuanya. Ini tentunya akan semakin mengeratkan hubungan di dalam rumah tangga atau hubungan dalam keluarga. Termasuk juga hikmah yang bisa kita ambil dari wabah ini, kita lebih banyak berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita bisa bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bacaan salat, apalagi selama Ramadan kemarin,
dan bacaan yang panjang. Setelah kita sholat bersama keluarga, kita sholat sendirian. Ala kulli hal, tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada manusia melainkan itu ada hikmahnya. Sehingga setiap muslim, setiap mukmin, ketika dia mengalami sesuatu yang tidak dia sukai, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji ya hambanya, maka dia Jalla wa Ala mengutus malaikatnya untuk melihat ya hamba yang diuji itu, apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, ingin mengajarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ini mengabarkan bahwa hamba-Mu mengucapkan apa? Alhamdulillahi, ya, alhamdulillahi ala kulli hal. Jika dia menghadapi sesuatu yang tidak dia sukai, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisi. Dan kata alhamd ini adalah pujian yang di dalamnya mengandung kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang mengandung kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian yang dilakukan oleh seorang mukmin, dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kepada malaikat tersebut untuk membangunkan baginya, ya, bagi orang tersebut rumah di surga, dan rumah tersebut diberi nama dengan rumah pujian, yaitu alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kondisi yang dihadapi, yang dialami oleh setiap mukmin adalah baik baginya. Juga telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, in asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara wa laysa dzalika illa lil mu'min. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat menakjubkan perkara atau urusan orang-orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan ya kenikmatan, kesenangan, dia diberikan kenikmatan, dia diberikan kesenangan, dia bersyukur. Dan apabila dia diberikan ujian, maka dia bersabar. Dan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang beriman. Dan seluruh urusannya itu adalah baik baginya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pula para ikhwah dan akhwat yang sebelum adanya ya wabah ini aktif mengikuti ya kajian para asatidzah. Ya, selama tidak ada ya kajian langsung, ya mungkin ya, dan kita berhusnudzon bahwa para ikhwah dan akhwat itu memurajaah pelajaran-pelajaran yang ya sudah didapatkan dari majelis-majelis ilmu, dari para masyayikh atau dari para asatidzah. Dan itu adalah merupakan salah satu adab para penuntut ilmu, itu selalu murajaah. Termasuk juga orang-orang yang memberikan ilmu, adab ya, salah satu adabnya adalah murajaah. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita di majelis ini pembahasan seputar adabul alim wal muta'allim, adab orang-orang yang berilmu dan para pembelajar. Dan perkara ini adalah merupakan perkara yang penting untuk selalu kita pelajari, selalu kita saling mengingatkan. Karena sesungguhnya tidak sedikit kita menyaksikan ada dari saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang kita kenal, dia berada di majelis ilmu, mengikuti
pengajian para asatidzah dari satu majelis ke majelis yang lain, tetapi dari sisi adab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ya para ulama dahulu berbicara tentang adab, mereka sangat antusias, mereka sangat menekankan ya kepada murid-muridnya untuk memperhatikan masalah adab ini. Jadi akan kita sebutkan beberapa ya perkataan para salafus saleh tentang perhatian mereka terhadap ya adab. Kata adab dan akhlak ini sering sekali kita dengar. Ya, kata adab dan akhlak itu sering sekali kita dengar. Adab ya kalau dari sisi bahasa adalah ad-da'watu ila ta'am. Dari sisi bahasa adab itu adalah ad-da'wah ila ta'am, undang makan. Itu sisi bahasa, mengajak orang untuk makan. Dari sisi istilah telah disebutkan oleh ya, para ulama kaum muslimin, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, yang mengibaratkan tentang atau mentakrif tentang adab ya secara istilah yang memiliki makna yang ya semuanya berdekatan, yaitu kumpulan daripada berbagai macam kebaikan. Ya, kumpulan dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Artinya ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang baik yang terkumpul pada sesuatu, pada seseorang. Sehingga ketika hal-hal yang baik itu ada pada diri seorang, dia dikatakan orang yang beradab. Dan majal al-adab atau wilayah yang berkaitan dengan masalah adab ini adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab kepada Al-Qur'an, adab kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman, adab kepada orang tua, adab makan, adab minum, adab tidur, adab buang air, dan macam-macam yang dibahas oleh para ulama yang di situ dikaitkan dengan adab. Sehingga para ulama juga mengatakan ad-dinu kulluhu adabun. Agama ini semuanya adalah berkaitan dengan masalah adab. Maka seyogianya para penuntut ilmu, orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, memiliki mengetahui perkara-perkara ini, sehingga dia mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab ini lebih pada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kalau sudah dikatakan adab, maka semuanya itu adalah perkara yang baik. Adapun akhlak, ya, adapun akhlak, maka dia adalah sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia seorang. Tabiat bisa juga dimaknai dengan karakter. Ya, sehingga kalau mengatakan akhlak, ada akhlakul hasan, al-hasanah, dan ada akhlak sayyi'ah, akhlak yang baik, dan ada pula akhlak yang buruk. Sehingga kita katakan ya, adab itu adalah akhlak. Tetapi akhlak ya tidak meliputi ya adab. Karena ada akhlak yang buruk, sedangkan adab semuanya adalah perkara yang baik. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita ya untuk memperhatikan ya masalah ini. Terlebih kita yang menisbatkan diri kepada al-ilm,
ya, menuntut ilmu. Karena sungguhnya ikhwas sekalian dan para akhwat, yang membedakan antara para tulabul ilm, para penuntut ilmu, dengan bukan penuntut ilmu dari sisi ini, sisi adabnya, perilakunya, ucapan-ucapannya. Kalau para penuntut ilmu tidak memiliki pembeda antara diri mereka dengan yang awam, dengan orang-orang yang tidak tahu majelis ilmu, ya maka tidak ada bedanya. Padahal di dalam nas-nas syariat sudah sering kita dengar menyebutkan tentang kemuliaan ilmu, tentang kemuliaan orang-orang yang berilmu. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pesan dari kalangan para ulama as-sabiqin, ulama as-sabiqun, ulama-ulama terdahulu berkaitan dengan masalah adab ini. Di antaranya Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan ta'allam al-adaba, ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Bagaimana kita memahami perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala? Bukankah ilmu itu juga dipelajari? Tapi kenapa beliau rahimahullah ta'ala menyuruh, ya, untuk mempelajari adab terlebih dahulu sebelum kita mempelajari ilmu? Tadi kita sudah sebutkan ikhwas sekalian bahwa adab itu adalah perilaku kita, perilaku seorang, ucapan-ucapan seorang, perilaku yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Sehingga hal yang perlu untuk kita perhatikan, yang perlu untuk kita pelajari terlebih dahulu, bagaimana kita bersikap baik, bagaimana kita berperilaku baik, bagaimana kita berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Ini yang terlebih dahulu kita lakukan. Dan itu orientasinya adalah pembenahan diri pribadi terlebih dahulu, sebelum kita mempelajari tentang ilmu yang berkaitan dengan masalah hukum. Yang hukum itu terkait dengan diri kita sendiri, juga berkaitan dengan orang lain. Nah, kalau kita terlebih dahulu mempelajari tentang ahkam, tentang hukum-hukum, apalagi kalau sudah berkaitan dengan hukum si fulan, hukum orang yang melakukan begini dan begitu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Penghakiman sering terjadi. Ini realita enggak? Realita tidak? Realita. Baru berapa waktu hadir di majelis ilmu, tetapi berbicara tentang si fulan, subhanallah, berbicara tentang kesalahan-kesalahan, subhanallah, tetapi tidak bisa berkaca pada diri sendiri. Alhamdulillah. Lebih hebat untuk menyebutkan aib-aib orang lain, ketergelinciran orang lain, daripada memperhatikan kekurangan-kekurangan diri sendiri. Ini orientasinya jemaah sekalian. Para ulama salaf dahulu selalu mewasiatkan agar supaya mempelajari adab terlebih dahulu, supaya kita kembali pada diri kita terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara perkataan yang ulama salaf terdahulu, yaitu perkataan dari Yusuf ibn Husain rahimahullah ta'ala, bil adabi tufhamul ilm atau bil adabi tafhamu al ilm. Bil adabi tafhamu al ilma, bil adabi tufhamu al ilmu. Dengan adab maka engkau akan mudah untuk memahami ilmu. Dengan adab, ya, maka ilmu itu mudah untuk difahami. Karena sungguhnya ikhwas sekalian, adab itu melembutkan hati. Dengan kelembutan hati,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menancapkan ilmu itu ke dalam hati kita. Di antara wasiat yang lain juga dikatakan bahwasanya dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedangkan sedikit perhatian terhadap adab maka ilmu akan disia-siakan. Sedikit memperhatikan adab maka ilmu akan disia-siakan. Ini adalah perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin ya hafizahullah taala. Itu bisa kita saksikan dalam realita kita sehari-hari. Ada orang yang berilmu tapi masya Allah lisannya begitu tajam. Bahkan kepada keluarganya sendiri, waliyadzubillah, memanggil anak dengan panggilan bukan dengan panggilan sayang, bukan dengan panggilan rahmah. Padahal ada ilmunya. Memanggil saudaranya dengan ucapan yang tidak layak untuk disematkan kepada saudaranya. Padahal dia tahu itu ilmunya. Karena mengesampingkan masalah adab, ya akhirnya terjadi itu. Dan kita menyaksikan jemaah sekalian, ya kita menyaksikan ya saat ini bisa kita katakan krisis adab di kalangan para thulabul ilm, lebih-lebih lagi ya di kalangan ya bukan para ya thulabul ilm. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah ibn Al-Mubarak rahimahullah taala beliau menyebutkan ta'allamna al-adaba 30 aman. Kami mempelajari masalah adab 30 tahun. Ya, selama 30 tahun. Kami mempelajari adab selama 30 tahun. Wa ta'allamna al-ilma 20 aman. Dan kami mempelajari ilmu 20 tahun. Lebih banyak ya mempelajari masalah adab daripada mempelajari ilmu. Bahkan juga disebutkan di majelisnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala itu dihadiri kurang lebih 5.000 hadirin. Ya, di majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal dihadiri ya 5.000, ya kurang lebih 5.000 ya para penuntut ilmu. Dan dikatakan bahwa 500 dari para hadirin ini mereka mempelajari ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Selebihnya yaitu 4.500 peserta mereka hanya mempelajari adab dari beliau. Ini bisa kita ya perhatikan, orang-orang terdahulu perhatian mereka terhadap adab itu sangat tinggi. Dan tidak sedikit dari orang-orang kufar Quraisy yang mereka memeluk Islam setelah melihat bagaimana adabnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipelopori atau yang ditunjukkan juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada yang menyebutkan ya bahwa orang-orang terdahulu kalau mereka ingin mengenal Islam, ingin mengetahui bagaimana ajaran Islam itu, ya mudah. Gimana caranya? Lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ajaran Islam itu? Lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau sekarang kira-kira ada orang dari luar Islam lalu kemudian dia katakan saya ingin belajar Islam, bagaimana Islam itu? Lalu kemudian kita katakan lihatlah apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Yang ucapannya, lisannya tajam ada di kalangan kaum muslimin.
bahkan dari kalangan para penuntut ilmu, bahkan dari kalangan orang yang mengajarkan ilmu. Di pasar, ya adab dalam berdagang, jual beli, mayoritas ya, kalau di daerah kita ini mayoritas muslim, otomatis pedagang-pedagang yang ada di pasar muslim. Apa yang dilakukan? Dari sisi timbangan, dari sisi kejujuran, dari sisi yang lain. Kalau kita katakan lihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka akan lebih banyak, ya akan lebih banyak orang menjauh dari Islam, ya daripada mereka ya langsung masuk Islam. Karena ada satu perkataan dari seorang ya muthaqaf, seorang pemikir Mesir, ya, dia katakan, ya aku mendapati Islam ya di negeri bukan negeri kaum muslimin, sedangkan di negeri Islam, di negeri kaum muslimin saya tidak mendapatkan Islam. Apa maknanya? Di negeri-negeri yang bukan negeri kaum muslimin, ya ketika itu dia mendapati praktek-praktek syariat Islam itu justru ada, akhlak-akhlak, adab-adab Islam itu dia dapatkan di sana. Sedangkan di negeri kaum muslimin, ya ternyata masih jauh daripada adab dan akhlak yang diajarkan oleh Islam. Maka siapa yang mempelajari Islam melalui kaum muslimin saat ini akan banyak kekecewaannya. Dan siapa yang mempelajari Islam dari ajaran Islam itu sendiri, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia cari ya dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia perkataan dari salah seorang ya salafus saleh dahulu juga adalah ya Muhammad ibn Sirin rahimahullah taala. Kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Dahulu ya para orang-orang saleh dahulu, para ulama dahulu, para sahabat ya, mereka mempelajari ya petunjuk, mereka mempelajari adab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga mereka mempelajari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengesampingkan masalah adab. Kemudian ya perkataan dari Mukhallad ibn Husain, nahnu ila kathirin min al-adabi ahwaj minna ila kathirin min hadis. Sungguhnya kami, ya kita ini lebih butuh, ya lebih butuh untuk mengkaji, lebih butuh untuk mempelajari, lebih butuh untuk mengetahui adab-adab yang mulia daripada mengetahui atau menghafalkan ya, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguhnya ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyaknya perbendaharaan hafalan hadis yang dimiliki oleh seorang, kalau tidak dibarengi dengan adab yang baik, maka itu akan mencederai syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mencederai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan perilakunya. Itu akan mencederai ahlul ilmi yang dia berintisab kepadanya. Dan ya, saya sering yang mengatakan, jangan kita menjadikan orang lari dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena perbuatan kita yang kurang adab. Jangan ya, kita menjadikan orang lari dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena perbuatan kita yang kurang adab. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwasanya ya Abdullah ibnu Wahab rahimahullahu taala mengatakan, ma ta'allamna min adabi Malik aktsar mimma ta'allamna min ilmihi. Apa yang kita pelajari dari adabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala itu lebih banyak
ya, itu lebih banyak daripada kita mempelajari darinya ilmu. Bahkan ya Imam Malik rahimahullah taala sendiri juga beliau mengatakan ketika ibunya beliau rahimahullah taala mengutusnya untuk belajar ya kepada gurunya beliau, yaitu Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman, faqihul Madinah. Inadha, ya seorang faqih Madinah pada waktu itu. Pesan ibu dari Imam Malik rahimahullah taala, ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Belajarlah ya tentang adabnya sebelum engkau mempelajari ilmunya. Ini pesan ya ibu dari Imam Malik rahimahullah taala. Dan ini menjadi ya pelajaran, menjadi perhatian juga bagi para ummahat, ya para akhwat. Jangan mengabaikan masalah pesan-pesan seperti ini. Ya, pesan-pesan singkat, ya ringkas, ya untuk anak-anak. Ya itu akan sangat tertanam di dalam hati mereka jika itu kita lakukan dengan tulus, kita lakukan dengan ikhlas, ya untuk kebaikan mereka. Karena sungguhnya orang tua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dilakukan oleh anak-anaknya nanti di kemudian hari. Dan kita mengetahui ibu-ibunya para ulama dahulu, ya mereka benar-benar yang mengajarkan adab kepada anak-anak mereka sebelum kemudian mereka diutus atau dikirim untuk mempelajari ilmu dari para ulama di masanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa contoh ya perkataan dari para ulama salafus saleh terkait dengan pentingnya masalah adab. Dan kita sudah katakan tadi bahwasanya para tulabul ilm, orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, mereka lah yang lebih utama untuk memperhatikan masalah ini, dan mereka lah yang lebih utama untuk mempraktekkan masalah adab-adab yang baik itu. Karena sungguhnya kalau tidak ada pembeda antara para tulabul ilm dengan bukan tulabul ilm, maka tidak ada manfaatnya apa yang kita baca tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu. Kalau kita tidak mempraktekkan masalah adab-adab ini, kita tidak mempelajari dengan baik dan tidak mengamalkannya, maka sia-sia. Bahkan ilmu yang kita pelajari itu bisa menjadi hujjah alaina, menjadi sebab dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala mengazab kita. Padahal yang kita pelajari itu adalah ilmu, tapi karena tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan ilmu, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab, lalu kemudian kita tidak amalkan, maka itu akan menjadi hujjah alaina, jadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengazab kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kajian kita setiap malam Sabtu, hari Jumat, pekan pertama dan ketiga, insyaallah saya yakin oleh sebagian ikhwah, bahkan mungkin mayoritas dari ikhwah sudah sering mendengar nama kitab ini, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabi al-Alim wal Muta'allim. Mengingatkan kitab ini berisi peringatan-peringatan kepada orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu, kepada para penuntut ilmu, dan juga mengingatkan kepada yang memberikan ilmu atau yang mengajarkan ilmu. Dan sesuai dengan yang di pamflet hanya diambil adab al-alim wal muta'allim, adab seorang yang berilmu dan orang yang belajar.
Kitab ini adalah merupakan karya dari ulama yang terkenal di masanya, Badruddin Ibnu Jama'ah. Beliau yang lebih dikenal dengan istilah atau dengan sebutan ya Ibnu Al-Jama'ah, Badruddin Ibnu Abdillah Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Sa'dillah Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Beliau bermadhab Syafi'i, dan banyak ya wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat dari para ulama setelahnya menganjurkan kepada para penuntut ilmu untuk mengkaji, untuk mempelajari, mendalami ya kitab ini. Karena sangat besar faedahnya, ya sangat ya penuh dengan al-ilm, ya berkaitan dengan masalah ya adab yang harus dimiliki oleh setiap ya pengajar dan para penuntut ilmu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita sebutkan tentang Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah taala. Beliau adalah Syekh Al-Imam Qadhi Al-Qudat Badruddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Ibnu Sa'dillah Ibnu Jama'ah Ibnu Ali Ibnu Jama'ah Ibnu Hazim Ibnu Sakhr Al-Kinani nasaban, ya nasabnya ya Bani Kinanah, ya, Al-Hamawi maulidan Asy-Syafi'i madhaban. Beliau dilahirkan di kota Hama, ya, madhabnya adalah madhab Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di kota Al-Fida, ya Hama, pada bulan Rabiul Akhir sanat 39, ya, tahun ya 139, ya sanat 39 wa 600 ya 639. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Saya ulangi, beliau dilahirkan di kota Hama ya pada bulan Rabiul Akhir tahun 639. Dan beliau ya menuntut ilmu dari berbagai macam atau dari banyak guru, dan ini adalah merupakan kebiasaan para ulama-ulama terdahulu. Mereka belajar tidak hanya dari satu guru, tapi dari berbagai macam atau berbagai ya disiplin ilmu yang dimiliki oleh orang-orang berilmu pada masa itu. Ini jelas memberikan asar dalam penyikapan mereka terhadap khilaf, ya perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan ahlul ilm. Dan ini menjadikan mereka ya orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu adalah orang-orang yang memiliki dada yang sangat luas. Mereka adalah orang-orang yang sangat lapang dadanya. Dan salah satu perkataan yang paling terkesan bagi saya adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau berselisih ya, dengan salah seorang ya, sahabatnya dalam satu persoalan, sampai kemudian sahabatnya ini marah. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau kejar temannya ini, menggenggam tangannya, lalu kemudian dia mengatakan ya, kurang lebih ya maknanya, afala nakunu ikhwanan wa illam nattafiq fi masalah.
Alangkah baiknya kita tetap menjalin hubungan saudara, kita tetap bersaudara sekalipun kita berbeda dalam satu persoalan. Ini asar dari banyaknya mereka bermajelis ya dengan orang yang berbeda-beda. Dan ini juga adalah bagian dari adab yang menuntut ilmu. Kalau realita yang kita saksikan sekarang, ikhwas sekalian, realita yang kita saksikan sekarang, ketika ada terjadi perbedaan dalam satu persoalan, apa yang terjadi? Ini di kalangan para tulabul ilm masa kini. Apa kita katakan tulabul ilm milenial? Ketika terjadi perbedaan dalam persoalan yang memang boleh berbeda sebenarnya, apa yang terjadi? La khalas, dia bukan dari kita, bukan orang itu. Masya Allah. Jadi wakil. Kalau Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau yang menyebutkan bahwasanya ya beliau lebih senang mempelajari tentang sirah, ya lebih senang membaca, lebih senang mempelajari tentang sirah orang-orang soleh, sirah para ulama. Kenapa? Karena pada sirah itu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, khususnya dalam hal bagaimana kita bersikap dengan sama muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyebutkan hal itu dalam Al-Qur'an. Dalam kisah-kisah dalam sirah itu ada pelajaran bagi siapa? Bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang berakal. Dan kita, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu memperhatikan perkataan-perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan salah satu perkataan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin mencontoh, maka mencontohlah kepada orang yang sudah wafat. Bagaimana kita bisa mencontoh mereka kalau kita tidak membaca sirah mereka? Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau menulis satu kitab yang sangat, ya, kitabun dhakham, kitab sangat besar, Siyar A'lam An-Nubala. Ini sebagai pendukung bagi kita untuk mempelajari adab. Kita pelajari sirah, perjalanan para ulama. Itu sudah ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Siyar A'lam An-Nubala, sejarah perjalanan hidup orang-orang yang brilian, ya, para ulama. Dan di situ beliau paparkan secara detail sifat mereka, perilaku mereka, perkataan-perkataan mereka. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Siapa yang sudah memiliki kemampuan untuk berbahasa Arab yang baik, membaca kitab yang baik, beli kitabnya. Lumayan juga harganya. Ya, butuh kantong yang tebal. Wallahu a'lam, apakah ada yang berusaha untuk menerjemahkannya atau tidak. Itu kitab sangat baik sekali. Ada yang mentalkhis, yang mengambil, ya, sedikit-sedikit saja dari isi kitab tersebut, ya, sifatus safwa, ya. Ada yang sudah memperkecil lagi, hanya mengambil, ya, berapa tokoh lalu kemudian dituliskan, ya, jadi satu buku. Maka pelajari yang seperti itu, ikhwas sekalian, baca, ya, sirah, baca bagaimana ada para ulama sejak mereka menuntut ilmu sampai kemudian mereka menjadi alim minal ulama. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saya sebutkan tentang akidahnya Imam Ibnu Jama'ah ini, ya, kita perhatikan akidahnya Imam Ibnu Jama'ah. Qala Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan ketika beliau menyebutkan biografi daripada Imam Ibnu Jama'ah. Apa kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala? Huwa
Asy'ariyun fadil. Imam Ibnu Jama'ah adalah seorang yang mengikuti madhab Asy-Syafi'i dan akidahnya adalah akidah Asy'ari. Dan kita mempelajari kitabnya. Bahkan para ulama juga mewasiatkan untuk mengkaji, mempelajari kitabnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini, Ustaz? Apa pelajaran yang bisa diambil dari sini? Hah? Apa? Sering kita dengar, sudah, kalau dia sudah begitu tinggalkan semuanya, jangan ambil satu pun dari dia. Sahih, Pak? Betul tidak? Begitu sudah terdeteksi dia akidahnya menyimpang, semuanya tidak diambil darinya. Tapi kenapa para ulama mewasiatkan kita untuk mempelajari kitab-kitab yang seperti ini? Bahkan kitab ini juga disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, juga disyarah oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dan imam-imam yang lain mensyarah kitab ini. Dan beliau adalah seorang Asy'ari. Maka di sini perlu untuk kita pahami satu perkataan yang sangat masyhur, al-hikmatu dhalatul mu'min. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Kebenaran itu, hikmah itu adalah sesuatu ya ibarat barang yang hilang dari seorang mukmin. Maka dari manapun dia mendapatkannya, dia harus mengambilnya. Wal haqqu aula an yutla'. Dan kebenaran itu yang paling utama untuk diikuti. Bukan figur, bukan person yang mengatakan yang kita ikuti, tetapi apa yang dia katakan itu yang kita ikuti. Namun dalam hal ini penting juga bagi kita ikhwas sekalian untuk berhati-hati. Penting juga bagi kita untuk berhati-hati. Kalau kita belum punya filter, ibaratnya ya kita mau mengambil air, ya kita sudah tahu ini air dari apa? Dari kuala, warnanya agak coklat. Kita langsung bawa ke rumah. Mau bikin apa? Mau minum. Padahal di rumah kita tidak punya filter. Kira-kira apa juga yang terjadi kalau seperti itu? Saya ingin menyampaikan di sini ikhwas sekalian bahwasanya ya perkara al-haq, ya perkara kebenaran, perkara kebaikan, dari mana siapa yang mengatakan, ya maka kita tidak melihat siapa yang mengatakan itu, tetapi yang kita lihat apa yang dia katakan itu. Sebagian ulama betul mengatakan bahwa ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu. Bisa difahami ini? Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu. Akan tetapi berkaitan dengan masalah al-haq, kebenaran, berkaitan dengan masalah ya kebaikan, dari siapapun datangnya wajib bagi kita untuk mengambilnya. Dan jangan malu-malu untuk mengatakan saya mendapatkan darinya. Kadang ada orang karena sudah kadung dihajar habis-habisan, sudah kadung ditahdzir, lalu kemudian dia mendapatkan faedah, masya Allah ini faedah yang bagus. Tapi kemudian dia sampaikan, malu untuk menyebutkan orang tersebut. Kenapa? Karena sering kita hadir. Ini ikhwas sekalian, maka di sini pentingnya adab sebelum kita berilmu. Kalau kita sering mendengar atau sering disampaikan kepada kita tentang amanah ilmiah, tapi pada kondisi-kondisi tertentu kita tidak amanah. Ada faidah-faidah yang kita dapatkan dari orang-orang tertentu yang berselisih dengan kita, yang berbeda dengan kita. Faidah itu kita ucapkan, tapi kita tidak menyebutkan dari mana kita mengambilnya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang ya Imam Ibnu Jama'ah, dan yang ini saya sampaikan tentang beliau rahimahullah taala intinya itu. Akidahnya adalah Asy'ari. Tetapi kita mempelajari, kita mengkaji ya, kitab yang ditulis oleh beliau rahimahullah taala. Bahkan kitab ini sekali lagi diwasiatkan oleh para ulama untuk dipelajari, untuk diulang-ulang oleh para penuntut ilmu. Dia berkaitan dengan masalah adab ya para penuntut ilmu. Dan kondisi kita saat ini, masya Allah, ya berbicara tentang ilmu,
lancar, tapi masalah adab masih. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan kitab. Dan dalam kitab yang saya pegang ini jadi awali pembahasan yang diambil dari kitab Al-Ilm Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ini juga adalah merupakan hal yang sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita kaji sebagai muqaddimah bagi kita untuk mempelajari kitab Tadhkiratul As-Sami'. Kita sudah sering membaca, sudah sering mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya amalan seorang itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan diberikan ganjaran, akan diberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang berhijrah karena dunia, musibuha, dia boleh jadi, bisa jadi mendapatkannya. Awi imra'atin yankihuha, atau kalau dia berhijrah karena wanita, maka boleh jadi dia menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan contoh hijrah, perbuatan hijrah. Tetapi ini tidak hanya berlaku pada masalah hijrah saja, tapi kepada seluruh amal, termasuk hadirnya kita di majelis ilmu. Untuk apa kita hadir di majelis ilmu? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala beliau sebutkan, seorang menuntut ilmu atau seorang hadir di majelis ilmu, pertama yang harus ada pada niatnya itu adalah imtithalu amrillahi subhanahu wa ta'ala. Dia mengamalkan atau merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Fa'lam annahu la ilaha illallah astaghfir li dzambik. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berilmu. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang hak, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istaghfir li dzambik, mintalah ampun atas dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan kita juga sudah sering mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu. Semua keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para penuntut ilmu akan dia dapatkan kalau memiliki keikhlasan. Maka ke majelis manapun antum pergi, perhatikan ini pertama. Kenapa saya ke majelis itu? Kenapa saya mau menuntut ilmu? Imtithali amrillahi subhanahu wa ta'ala, untuk merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam proses dia berjalan pergi ke majelis menuntut ilmu, tidak ada orientasi apapun kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, li raf'il jahl an nafsihi, untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Dan sejatinya kita manusia
dilahirkan ke dunia ini tidak memiliki apa-apa, tidak mengetahui apa-apa. Sehingga setiap kita wajib untuk menghilangkan kejahilan itu dengan cara talabul ilmi, belajar, hadiri majelis-majelis ilmu. Maka rugi kalau hadir di majelis ilmu, banyak majelis ilmu yang kita hadiri tetapi ikut ramai saja. Hadir di majelis ilmu tetapi supaya bisa diklasifikasi, oh ini dia dengan ini, oh itu bukan, dan sebagainya, rugi. Apa-apa yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW tentang para penuntut ilmu, keutamaan orang yang berjalan di atas jalan ilmu, tidak akan didapatkan. Yang kedua, itu imtithal amrillah atau ikhlas. Yang kedua, liraf'il jahl, untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri. Dan yang ketiga adalah lil amal bihi, untuk diamalkan. Untuk diamalkan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Dan kalau ilmu tidak diamalkan, maka itu akan menjadi hujjatun alaik. Itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengadab. Menuntut ilmu, belajar untuk menghilangkan kejahilan dan untuk kita amalkan. Bukan untuk supaya nanti kalau saya sudah punya ilmu, saya mau bikin majelis ilmu, menandingi majelis ilmu yang sudah ada di sana misalnya. Ini bahkan ada ancamannya dari hadis Nabi SAW. Siapa yang belajar, yang menuntut ilmu untuk menyaingi para ulama, atau supaya dia mendapatkan kedudukan di hadapan orang-orang awam, orang-orang jahil, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Tidak akan mendapatkan baunya surga. Kemudian yang keempat yang dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, menuntut ilmu untuk diajarkan. Jadi menuntut ilmu juga untuk diajarkan, untuk didakwahkan. Siapapun kita sudah mengetahui satu sunnah Rasulullah SAW, maka kita punya kewajiban untuk mengajarkannya, untuk menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Kita sudah familiar dengan hadis Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Dan saya yakin kita semua hadir di majelis ini bukan cuma satu ayat yang kita tahu, bukan cuma satu hadis yang kita tahu. Ya, paling minimal lah kita katakan setiap kita pasti punya satu ayat yang sudah kita tahu, yang sudah kita pahami, sudah ada satu hadis yang sudah betul-betul kita pahami. Maka kewajiban kita adalah menyampaikan itu, mengajarkan itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang penting untuk saya ingatkan, kemanapun kita pergi menghadiri majelis ilmu, perhatikan niat kita. Dan sering sekali saya sampaikan di majelis perkataan seorang alim, Imam Az-Zahid, seorang imam dalam kesuhudan, imam dalam hadis. Bahkan beliau dikatakan sahabiyun illa annahu lam yaltaqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan seorang sahabat, tetapi para ulama mengatakan beliau itu adalah sahabat, hanya saja tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah apa yang beliau amalkan itu sama persis yang diamalkan oleh para sahabat. Semangat beliau dalam beragama sama persis dengan semangatnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga gambaran kehidupan para sahabat ada pada dirinya. Hanya saja beliau tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Abdullah ibnu Al-Mubarak rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah taala, "Rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Banyak amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang sederhana
amalan-amalan yang dianggap remeh itu menjadi amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Niat yang benar. Dan banyak amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang mulia, amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi amalan yang tidak berharga. Karena apa? Niat yang rusak. Selalu kita perbaiki masalah niat ini, sekalian. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala beliau katakan, tidak ada perkara yang paling berat yang kami perbaiki yang melebihi beratnya memperbaiki masalah niat. Ini penting untuk selalu kita ingatkan, sebagaimana ya para ulama juga sering mengingatkan, ya kalau sekiranya ada di antara kalangan para ulama yang mengatakan, ya saya menginginkan ada orang yang punya majelis walaupun hanya hadis ini saja yang menjadi bahasannya setiap hari, karena pentingnya masalah niat, masalah keikhlasan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau di luar dari tema. Hukum mempelajari ilmu filsafat, apakah boleh atau tidak? Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau menyebutkan ilmu kalam itu ilmu filsafat, ya. Itu adalah mamba'u syarr. Apa artinya mamba'u syarr? Ya, kalau kita artikan bebas, ya, dia adalah ya mata airnya segala keburukan, biangnya segala keburukan. Wa mamba'u syarri syarrun, maka yang menjadi biang segala keburukan dia adalah keburukan. Sehingga beliau Asy-Syafi'i rahimahullah taala menghukumi orang yang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, ya, dia diikat tangannya, kemudian diarak di kampung, kemudian dipukul. Hadza jazaa'u man ta'allama al-kalam. Ini balasan bagi orang yang mempelajari ilmu kalam. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Asy-Syanqiti, ya, Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah taala, ya, beliau memiliki perkataan yang lain, ya, bahwa berkaitan dengan masalah ilmu kalam, ya, kita tidak akan mampu, tidak akan bisa untuk ya mematahkan argumen-argumen para ahlul kalam kalau kita tidak mengetahui ilmu mereka. Maka boleh bagi kita untuk mempelajarinya dengan syarat kita sudah memiliki kekuatan fondasi, kekuatan ya akidah sudah kuat, oke, pelajari. Untuk apa? Untuk mematahkan argumennya orang-orang yang begitu bangga dengan ilmu filsafat. Ala kulli hal, ya, bagi para pemula jauhi, ya, hindari. Tapi jangan juga setiap kali kita dengar kata filsafat, oh ini tidak benar. Ya, tidak juga seperti itu. Tidak semua kata filsafat itu lalu kemudian kita hukumi syarr. Ya. Maka penting juga bagi kita untuk mengetahui apa maksud, ya, daripada mufradat atau kata-kata seperti itu. Sering kan kita dengar ada filsafat air, ya, ada filsafat pohon pisang, ada filsafat pohon kelapa. Apa maksudnya itu? Filsafat air. Ada yang katakan begini, ya, filsafat air ini ada terbagi berapa? Air hujan, ya, kemudian air pam, kemudian mata air, kemudian air comberan. Ya, filsafatnya air hujan gimana? Ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dari air hujan? Hujan itu kalau dia turun, pilih-pilih tempat nggak? Pilih-pilih tempat nggak? Tidak. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia turun di mana saja, dia turun. Maka di sini ya diambil pelajaran seorang dai, orang yang berilmu, ajarkan ilmu itu kepada siapa saja. Ajarkan ilmu itu kepada siapa saja. Ilmu agama. Kecuali kalau kemudian kita lihat ada orang-orang yang ingin memanfaatkan dan sebagainya, ya, ingin memburukkan ilmu, ya. Maka dalam hal seperti ini, ya, para ulama juga membolehkan untuk membatasi. Kamu jangan di sini.
Ya, sebagaimana Imam Malik rahimahullah taala pernah mengusir orang yang bertanya tentang istiwa, ya. Bagaimana kaifiatul istiwa? Lalu Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, "Ukhruj, keluar engkau dari sini. Ma araka illa mubtadi'. Aku tidak memandangmu, tidak melihatmu kecuali engkau adalah bid'ah." Dikeluarkan oleh Imam Malik. Yang seperti ini boleh kali. Di sini kita ambil seorang yang memiliki ilmu, ajarkan kepada siapa saja. Apalagi ilmu agama. Jangan menunggu diminta. Jangan menunggu dibayar. Nah, ada orang yang dia mengikuti filsafatnya air pump. Air pump itu tidak keluar kecuali dibayar. Paham maksudnya? Ada orang-orang minta mengisi tausiah. Atur dulu. Kira-kira kurang lebih sama seperti itu. Ada juga ya seperti apa, mata air. Ya, kalau mata air gimana? Ya, dia cuma ada di situ aja, tidak kemana-mana. Dia tidak memberikan ilmu kecuali orang datang kepadanya. Dan sebenarnya yang seperti itu dilakukan oleh para ulama salaf terdahulu. Ya, sebagaimana kita tahu istilah al-ilmu yukta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tapi perkataan ulama seperti ini dia bukan dalil. Ya, perkataan ulama seperti ini bukan dalil. Sehingga kalau ada orang yang tidak mendatangi ilmu, ya tidak bisa dikatakan dia berdosa karena tidak datang. Masa yang memberikan ilmu yang datang terus gitu kan? Ya. Tidak berdosa. Tapi alangkah baiknya kalau para penuntut ilmu itu dia menempuh jalan. Karena Nabi SAW juga mengatakan apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya menuju surga. Ada orang yang punya ilmu tapi tidak memberikan ilmu kecuali didatangi. Kamu yang butuh ya kamu datang. Ada yang seperti itu. Nah, kalau air comberan ya jangan. Air comberan buat apa? Sudah bau, dimanfaatkan untuk apa? Ya paling kasih basa-basa jalan ya. Ini ya, yang ingin saya tekankan di sini, ketika kita mendengarkan satu kata ya yang ada kemiripan dengan yang lain, jangan kemudian kita alergi. Kata filsafat, ya, kata harokah, kata tarbiyah, kata apa lagi? Yang dulu itu sempat orang alergi banget kalau dengar itu. Tarbiyah, filsafat, seolah-olah telinganya ini masih berdiri. Ucapan-ucapan seperti itu adalah ucapan-ucapan yang biasa. Tinggal dilihat apa orientasi atau apa tujuan daripada kata-kata tersebut. Allahu a'lam. Berkaitan dengan ini, ya bagi para pemula, ya para ikhwah atau akhwat yang belum memiliki fondasi ya, yang cukup ya dalam masalah agama, ya hindari ya mempelajari filsafat dari luar Islam itu bisa membahayakan agama itu. Allahu a'lam. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, dan selalu kita berdoa semoga kondisi kita di Gorontalo, di Indonesia, di negeri-negeri kaum muslimin dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semula, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita di majelis yang lain. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi